Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan kami berempat merupakan mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa Prodi PGSD. Di sini kedatangan kami ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber kami terkait profesi Ibu sebagai guru di MI dan juga mengenai kurikulum merdeka. Apakah Ibu berkenan untuk menjadi narasumber kami? Insya Allah bisa, selagi itu bermanfaat buat kalian belajar, insya Allah. Jadi kita mulai ya Bu wawancaranya. Oke, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka? Insya Allah kita mulai tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, dimulai dari jenjang kelas 1 dan kelas 4 karena memang kurikulum merdeka itu bertahap prosesnya. Untuk tahun ini kelas 1 dan kelas 4, tahun depan kelas 2 dan kelas 5, kemudian terakhir nanti kelas 3 dan kelas 6. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu sebagai guru dalam menerapkan kurikulum merdeka ini? Kalau kita kan di sini sebagai pengajar, sebagai guru yang nantinya ingin kurikulum merdeka itu yang sekarang dilaksanakan dengan baik, dilakukan dengan baik, sehingga kurikulum merdeka itu berhasil dilaksanakan untuk muridnya yang nantinya menjadikan siswa yang memiliki profil potensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, baik. Selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila. Bagaimana peran Ibu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi terhadap siswa? Bagaimana peran Ibu dalam mewujudkan profil Pancasila ini terhadap siswa? Peran Ibu sebagai pengajar yang nantinya mengajarkan kepada siswa menjadi siswa yang sesuai dengan penilaian nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu apa isinya? Tuhan Yang Maha Esa. Berarti mereka nanti siswa itu kita ajarkan agar menjadi siswa yang taat patuh pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia yang beradab, siswa yang memiliki adab, akhlak yang baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmat dalam kebijaksanaan dalam masyarakat keadilan. Yang kelima, keadilan. Begitulah peran Ibu agar mengubah siswa Ibu nanti menjadi anak yang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila yang ingin dilaksanakan oleh kurikulum merdeka. Ya, selanjutnya. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi fondasi kegiatan utama pada mata pelajaran dalam penguatan profil pelajar Pancasila? Fondasi utama yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini memperkuat karakter siswa, melatih memecahkan masalah. Jadi seperti proyek sains, ya. Jadi siswa itu diajarkan memecahkan masalah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam hal sampah, itu kan kebiasaan sehari-hari sampah ya. Jadi mahasiswa itu diberikan proyek tugas masing-masing di rumah supaya masalah-masalah yang ada di lingkungan dia dapat dipecahkan oleh siswa itu sendiri, berpikir kreatif, aktif, dan nanti bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan. Baik, untuk selanjutnya mengenai program problem based learning. Menurut Ibu, apakah pembelajaran dapat efektif bila menggunakan program problem based learning? Based learning itu kan metode yang dilakukan dengan menggunakan proyek sebagai media. Proyek itu dalam pelajaran IPA sering dipakai ya, praktek dan sebagainya. Dan kalau praktek itu biasanya siswa lebih, kalau praktek, biasanya praktek apa ceramah, Lebih antusias praktek kan. Jadi memang proyek
PBL ini biasanya lebih aktif, lebih bagus karena siswa biasanya lebih antusias dalam belajar, walaupun sebagian siswa ada yang fokus gitu ya, ada sebagian misalkan laki-laki ada yang lari sana sini dan sebagainya, tapi memang PBL itu lebih efektif dan lebih bagus karena memang anak suka berekspresi, praktek dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana pemahaman Ibu terhadap model pembelajaran based learning? Model pembelajaran based learning yaitu tadi PBL atau project based learning, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dengan menggunakan proyek sebagai media, kegiatan praktek sebagai media pembelajaran. Seperti itu yang Ibu pahami. Cantik. Duduk gimana sana, cantik? Jangan di sini ya, di sebelah sana. Pengen masuk sini ya? Lanjut aja. Yuk, kakaknya. Untuk selanjutnya, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran based learning di sekolah ini, Bu, di dalam kelas? Pelaksanaannya itu dengan menghadapkan siswa sebagai suatu masalah, misalkan dalam kehidupan sehari-hari mereka memiliki masalah dalam apa biasanya kalau sehari-hari ya siswa itu, kamu di kampus masalahnya apa? Malas menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, disitulah nanti siswa itu dihadapkan pada permasalahannya dan harus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi siswa itu sebagai apa ya? Bukan guru sebagai media lagi, guru itu sebagai tempat bertanya aja. Tapi siswa sendiri yang nanti akan mencari jawabannya dari permasalahan tersebut. Jadi siswa berpikir aktif dan kreatif, cari masalah sendiri, jawaban sendiri, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian dan evaluasi dalam pelaksanaan model pembelajaran based learning? Untuk penilaian itu ada yang dilakukan tiap 1 bulan sekali, itu ya. Ada yang dilakukan 6 bulan sekali. Biasanya diambil dari nilai UAS ya. Seperti itu penilaiannya. Penilaiannya seperti apa? Ada yang penilaiannya langsung dalam 1 bulan materi sudah habis, diberi penilaian pada siswa, atau penilaian portofolio. Portofolio kan itu penilaian kumpulan penilaian yang dilakukan oleh siswa yang nantinya dikumpulkan, disatukan menjadi nilai utuh yang nanti untuk ditulis dalam rapor. Jadi portofolio kan yang dikumpulkan dalam kelas itu hasil yang lebih otentik ya untuk penilaian dari PBL tersebut. Apakah ada kesulitan dalam pelaksanaan model pembelajaran based learning? Kesulitannya sih tidak terlalu banyak ya, memang kalau metode itu pasti ada kekurangan kelebihan. Memang ada anak yang cepat tangkap, ada yang lama nangkap gitu. Tapi insya Allah kalau pakai PBL itu kesulitannya mungkin sedikit atau mungkin bisa aja tidak ada, karena memang anak itu lebih suka ya dengan proyek, dengan kegiatan, apalagi di luar kelas, praktek di luar kelas, PBL di luar kelas, mereka sangat lebih antusias. Jadi ya sangat sedikit atau tidak ada masalah dalam PBL tersebut. Selanjutnya, mengenai saran dan prasarana. Apakah saran dan prasarana di sekolah ini sudah memadai, Bu? Iya. Untuk program kurikulum merdeka, sarana dan prasarana yang harus kita adakan yang pertama yaitu adalah lahan. Alhamdulillah lahan kita luas, lahannya banyak gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa memadai untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Yang kedua adalah bangunan gedungnya. Nah, misalkan ya, alhamdulillah gedungnya lumayan dan nyaman karena semuanya sudah memakai AC. Yang ketiga ruang pembelajaran dan praktek, kita ada lapangan buat praktek olahraga, ada lab bahasa buat komputer, kemudian ada lab IPA untuk menunjang praktikum. Yang ketiga yang keempat sarana penunjang, misalkan ada toilet, ada setiap unit, kemudian ada apalagi lapangan, kemudian ada ruang baca. Setiap pojok kelas itu ada yang namanya
perpustakaan pojok baca ya, biasanya pojok baca. Itu yang terakhir yaitu sarana penunjang seperti komputer, kursi, meja, itu semua ada alhamdulillah. Jadi insya Allah sekolah kita siap untuk melaksanakan itu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana para guru dalam memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah Ibu? Kita sebagai guru harus semaksimal mungkin memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Agar apa? Agar tercapai tujuan pembelajaran kurikulum mereka. Insya Allah guru-guru di sini hampir semuanya sudah sertifikasi dan insya Allah profesional dalam bidangnya masing-masing. Jadi insya Allah kurikulum mereka itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Lalu selanjutnya, menurut Ibu, dengan adanya sarana dan prasarana sekolah, apakah dapat meningkatkan kualitas belajar siswa? Iya, insya Allah dengan guru yang kompeten, guru yang profesional, insya Allah kurikulum mereka di MI Alimarom bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah ya, insya Allah. Lalu pertanyaan yang terakhir Ibu, bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran? Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bisa semua pelajaran bisa kita integrasikan. Misalkan pelajaran PKN kan itu banyak yang pertama kan di PKN itu ada pelajaran gotong royong, terus apa lagi ya kalau di PKN selain bergotong royong, kerjasama, menghormati agama lain. Nah itu pelajaran itu hanya satu PKN, bisa kita integrasikan dalam kehidupan sehari. Mereka harus bergotong royong di lingkungannya gitu kan, itu untuk PKN. Jadi diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pelajaran PKN saja. Ada pelajaran kalau di SITA ada apa ya selain PKN itu kan pelajaran umum ya. Kalau di MI kan kita basicnya agama. Jadi ada pelajaran yang namanya akhlak kepada orang tua, kepada sesama, kepada besar, lebih kecil dan sebagainya. Dan itu insya Allah semua pelajaran kita upayakan, semua kita integrasikan kepada siswa untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Semoga pengetahuan yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kami sebagai pendidik di masa yang akan datang. Kami minta maaf bila ada salah kata Ibu. Ya, sama-sama Ibu juga, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa ilmu yang Ibu kasih, Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa dilaksanakan nanti di kemudian hari ya. Semuanya calon guru. Ya, amin. Ya, Ibu juga minta maaf bila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.